Kartel Jalisco atau lebih dikenal sebagai CJNG merupakan salah satu organisasi paling berbahaya di dunia saat ini. Dan bahkan Sinaloa yang dulu lebih dikenal sebagai kartel nomor satu di Meksiko, sepertinya menjadi peringkat kedua setelah pemimpin mereka yaitu El Chapo ditangkap pada tahun 2016 lalu. Bahkan tidak hanya menguasai sebagian besar wilayah di Meksiko, kartel Jalisco ini juga menguasai hampir semua wilayah di beberapa negara yang ada di Amerika Tengah, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Australia, dan bahkan beberapa negara Eropa sebagai tempat atau sarang mereka dalam menyalurkan narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Seakan tidak puas menguasai banyak wilayah di Meksiko, kartel CJNG ini sampai sekarang pun masih terus berusaha memperluas jaringan pasar mereka di Meksiko, dan kemungkinan mereka ini berambisi untuk menguasai negara Meksiko sepenuhnya. Seperti pada tahun 2020 lalu, ada sebuah kejadian cukup mengerikan yang terjadi di dekat kota Tezcatepec, bagian dari Michoacán. Ingin memperluas jaringan pasar mereka, Jalisco bersama dengan pasukannya melawan dua kelompok kartel sekaligus yang menguasai daerah tersebut, yaitu kartel Los Viagras dan juga kartel La Familia, yang aliansi mereka ini dijuluki sebagai kartel Unidos. Nah, pertempuran antara kelompok kartel terbesar di Meksiko ini bahkan terjadi selama beberapa minggu tanpa gangguan dari militer Meksiko maupun pemerintah negara bagian. Yang jelas, saat ketiga kelompok kartel ini memulai pertempuran habis-habisan di daerah tersebut, tidak ada gangguan sedikit pun dari pemerintah Meksiko. Seakan-akan mereka ini membiarkan ketiga kartel ini saling menghabisi satu sama lain. Pertempuran antara ketiga kelompok kartel ini terjadi karena mereka ingin mengendalikan produksi narkoba dan juga rute transit dari pantai Pasifik ke Meksiko bagian tengah serta utara hingga ke perbatasan US. Dampaknya setelah pertempuran, CJNG bersama dengan pasukan setannya berhasil menangkap seorang pemimpin kartel Los Unidos yang mereka juluki sebagai Ghost Rider. Seperti yang bisa kita tebak, pria yang ditangkap ini kemudian disiksa dengan cara yang hampir mendekati siksaan neraka. Jadi guys, ketika diinterogasi, pria ini disiram dengan menggunakan alkohol, lalu kemudian mereka bakar. Walaupun ia sudah memohon untuk segera dihabisi dengan cara didor, kelompok CJNG ini seakan tidak memberikan ia kesempatan sedikit pun dan malah menambahkan cairan alkohol tersebut biar api di wajahnya semakin besar. Inilah resiko yang paling ditakutkan oleh kelompok kartel manapun yang ada di dunia. Mereka sebenarnya malah lebih senang ketika ditangkap oleh aparat kepolisian maupun militer. Beda lagi jika mereka ditangkap oleh kartel saingan, apalagi posisi pria ini sebagai pemimpin dalam penyerangan terhadap CJNG di daerah Tezcatepec. Bahkan di dalam video tersebut, pria ini terus memohon dan sambil menangis kesakitan untuk segera dimusnahkan, agar ia tidak perlu merasakan semua rasa sakit tersebut. Tapi apa daya, CJNG yang dijuluki sebagai kartel terkejam terus membakar pria ini, sampai-sampai wajahnya benar-benar mirip seperti Ghost Rider. Setelah kejadian, tubuh pria malang ini pun ditemukan oleh kepolisian Meksiko di dekat daerah Michoacán dengan kondisi yang cukup mengerikan, seakan muak dengan tindakan bengis mereka. Apalagi ketika video pria tersebut sudah sampai ke tangan pemerintah Meksiko. Militer Meksiko pun dibantu oleh pasukan khusus diturunkan untuk meredam pertempuran antara ketiga kartel ini dengan cara menyerbu daerah tersebut sebagai aksi untuk menjaga perdamaian. Dampaknya setelah kejadian, para militer ini berhasil menemukan puluhan tubuh di sepanjang jalan kota dengan kondisi yang beragam. Walaupun CJNG ini tidak berhasil menduduki wilayah tersebut sepenuhnya, mereka sudah cukup puas karena berhasil menangkap salah satu pemimpin dari kartel Los Unidos yang merupakan gabungan dari kartel Los Viagra dan juga kartel La Familia. Dan bahkan mereka juga berhasil menghabisi beberapa anggota dari kedua kelompok kartel tersebut, yang secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kartel ini masih belum sebanding dengan mereka. Kartel Jalisco ini tidak hanya terkenal kejam dan mempunyai wilayah kedudukan paling besar, mereka bahkan mempunyai kekuatan besar untuk mempengaruhi pemerintah suatu negara untuk melancarkan aksinya dengan uang panas yang mereka berikan. Tidak bisa diremehkan, bahkan pendapatan CJN ini per tahun saja bisa mencapai triliunan, mulai dari penjualan narkoba serta bisnis gelap yang mereka jalankan.
Jadi tidak heran kenapa mereka ini bisa membeli berbagai macam senjata canggih dan bahkan mampu menyogok pemerintah suatu negara. Oke guys, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.